saya memandang kalau dalam standar klasik Diponegoro itu sebenarnya basic banget. Maksudnya ya itu standar di masa klasik. Kalau kemudian di masa kolonial, saya agak-agak sedikit berbeda dalam memandang. Kalau kita melihat di masa kolonial, Diponegoro sampai sebegitu menonjol. Bahkan hari ini kita begitu kagum. Justru saya malah mempertanyakan, sebenarnya ada persoalan apa di masa kolonial ini yang mungkin Pak Peter lebih bisa tahu. Bagaimana bisa sesuatu yang sebenarnya basic tiba-tiba begitu menonjol. Kan kalau kita membuat matematis kan seperti ini. Sesuatu yang biasa di tengah yang sama-sama biasa. Standar kan nggak akan terlihat. Tapi sesuatu yang biasa di tengah sesuatu yang jauh lebih bawah, dia akan menonjol. Padahal idealnya semuanya standar, sesuatu yang luar biasa ini di atas. Kan seperti itu. Seorang pejabat yang tidak korupsi itu standar banget. Memang seharusnya seperti itu. Tetapi kalau hari ini kita mengagung-agungkan seorang pejabat yang tidak korupsi, betapa busuknya situasi. Kan seperti itu. Ya. Terima kasih. Iya betul. Saya mau luruskan sedikit ya, ambil polemik sedikit. Tadi ada beberapa yang penting untuk diperhatikan supaya kita tidak jatuh akan kritik the noble savage. Oke, apa yang masa lampau itu diromantisasi sebagai selalu yang benar, yang sudah meninggal itu selalu yang diteladani gitu ya. Di satu sisi tadi ada konsep tentang gender equality yang dimanifestasi oleh figur-figur seperti Diponegoro dengan sifat feminim. Ada keteladanan, ada sifat egalitarian ketika dia meninggal tadi, jangan pikir kamu akan sama seperti orang-orang kuat. Kamu bisa saja sama rendahnya dengan orang yang kamu anggap rendah, seperti itu kan. Tapi di satu sisi bukankah kesultanan, kerajaan itu sangat hierarkikal, tidak egalitarian sama sekali. Nah saya bicara sama Dr. Adam Bobet, whom you graciously introduced me to, right? Dr. Adam Bobet, at Glasgow University, right? Ini ada hubungan dengan lingkungan hidup, cara kita hidup bersama dengan lingkungan. Nah saya tadi juga menarik sekali apa yang dikatakan oleh Mas Asisi. Jadi begini, walaupun kesultanan itu hierarkikal, sangat-sangat hierarkikal, nggak boleh lihat matanya bahkan lewat masih begitu kan, ya kan? Tapi kekuasaan itu diberikan oleh lingkungan. Itu poinnya. Justru kritik dari Adam Bobet adalah agama-agama monoteistik dari barat itu yang membuat kita memandang manusia itu sebagai eksepsional. Ya. Sehingga kita memandang lingkungan itu sesuatu yang kita ekstraksi. Gitu. Nah, pandangan itu kita masih belum bisa lepas dari situ ya. Tapi begitupun berkuasanya seorang raja, kekuasaannya bisa diambil sewaktu-waktu oleh geological sites. Makanya ketika pertama kali dia naik tahta, seorang sultan itu memberikan sesajen, prosesi labuhan. Ada makna di situ akan respek, akan lingkungan, bahkan oleh yang tertinggi di dalam struktur hierarki. Nah seperti itu. Nah kita mau segue ke masa sekarang Pak Peter. Kita tidak hidup di dalam silo. Indonesia itu perlu bercerita keluar karena kita hidup di mana dunia itu memandang Indonesia sebagai lokus dari base minerals for everything. For battery, for green mobility, coal. And the way we extract the earth begin probably as early as the Industrial Revolution in the UK, right? Lebih awal ya kan? Apakah Indonesia itu punya semacam cara pandang yang bisa memberikan solusi, bahkan solusi praktis tentang apa yang di-share oleh dunia ini sebagai masalah eksistensial? Adakah ilmu, adakah epistemik khas Nusantara yang kita bisa gali untuk memberikan jawaban? Who wants to take it first? Ya, saya baru saja terlibat di dalam salah satu pelestarian dari gedung di Rembang yang dulu adalah gedung dari Kapitan Cina Rembang Lim ya. Dan Kapitan Cina waktu itu 1848 sedang meninjau daerah ya untuk cari tempat di mana dia akan membangun satu gedung yang bagus dan layak. Dia ditandu dan sedang ditandu dia lihat seorang perempuan di jalan yang sedang dalam
situasi yang sangat terpuruk. Dia langsung panggil Dayang untuk naikkan ke tandu dan diambil langsung ke rumah sakit. Sang Kapiten Cina sedang duduk beberapa minggu sesudahnya, beberapa bulan sesudahnya, dan ada ketok di pintu. Dan ada seorang lurah yang datang dan bilang, Anda pernah menyelamatkan istri saya dan anak pertama saya, lelaki. Saya punya alas dari jati yang bagus. Kamu bisa semau-maunya untuk membangun gedungmu di Rembang sebagai Kapiten Cina. Dan memang satu gedung yang saya ikut sedikit untuk melestarikan, dibangun, tapi ada satu saat di mana Kapiten Cina, Lim, sampun, wis, cukup. Ya? Dia bilang, saya tidak akan merampas semua aset-aset dari lurah, dari jati, secukupnya. Dan secukupnya di dalam bahasa Hokkien menjadi pedoman bagi beliau. Ya? Secukupnya. Dan di Ponorogo sama. Ya? Atau kita bisa lihat negara Norwegia. Ya? Mereka punya aset yang luar biasa di Laut Utara. Tidak seperti orang Inggris yang merampas semua, tapi mereka secukupnya. Ya? Jadi mereka punya sovereign wealth fund untuk melanggengkan satu masa depan. Ya? You never take too much. Cukup untuk kebutuhan semua orang, tidak untuk kerakusan semua orang. Itu adalah pedoman dari Gandhi. Ya? Dan itu benar. Dan seorang di Ponorogo secukupnya. Ya? Dia bilang, something was always being built. Ya? Saya membuat satu buku namanya Korupsi, yang minggu ini diringkus oleh polisi di Lokutara Foundation. Ya. Dan ini mengenai korupsi di Inggris dan juga bagaimana di Ponorogo menentang korupsi di dalam tubuh dari keluarga inti Sultan dengan berduyun-duyun banyak yang mau menyewakan tanah, tidak peduli rakyat apa ya mereka punya, ada kebun nila, ada kebun kopi di lereng Merapi, dan pada akhirnya membuat satu tong mesiu yang meletus sama dengan di Ponorogo di Serang pada hari Rabu 20 Juli 1825. Ya. Jadi ada dalam diri seorang di Ponorogo kepercayaan bahwa ya alam adalah sesuatu yang harus di-respect. Ya. You need what you need, you take what you need, and it's cukup. Yeah. You don't take more than you need. Yeah? Yeah. And that, ya, salah satu kebenaran. Ya. Yeah. Yeah. Dan ya kita mewariskan zaman kolonial Belanda dan satu zaman yang sangat kelam sekali ya, dalam hal kerakusan, dalam hal banyak yang dirusak. Hal yang dirusak ada alam, tapi alam kita sendiri sebab diremehkan. Pengetahuan kita mengenai alam diremehkan. Yeah. Pengetahuan mengenai bagaimana jamu atau bagaimana kita pakai ya sistem untuk merawat badan sendiri secara spiritual dan secara fisik. Semua diremehkan. Ya. Itu bagus sekali Pak Peter. Pengetahuan kita tentang alam itu diremehkan. Saya mau kasih contoh konkret ya. Jadi pertama kali pada waktu para naturalis datang ke Indonesia, mereka memaknai the volcanoes, the volcanic activities ya. Mereka melihat kegiatan vulkanik itu seperti jeruk atau kulit jeruk gitu sedang mengering gitu ya. Makin lama makin susut begitu karena magmanya tersembur keluar. Tidak pernah ada di dalam kepala dia semacam konsep kausalitas ya antara laut dengan gunung, antara aliran magma yang membuatnya meletus. Cerita tentang kausalitas antara laut dan gunung itu cara kita memaknai
alam ya, itu dari Yogyakarta sebenarnya. Tidak dalam bentuk jurnal paper, geoscience, letters dan lain sebagainya, tapi dalam bentuk mitos, cerita. Karena tidak ada dikotomi antara science and myth, it's just knowledge. Actually, science itu dari kata dasar scientia yang artinya knowledge. Ya, kita mungkin konsepsi sains modern sekarang yang membuatnya terdikotomik gitu kan. Saya mau balik close loop untuk topik terakhir ke Mas Asisi, karena tadi di bagian akhir di paparan pertama Mas Asisi itu juga ada semacam tersirat kehilangan kita akan kontribusi kita di dalam ilmu pengetahuan yang tidak lagi dikenali oleh dunia gitu. Dan kenapa ini penting? Karena cerita itu adalah hal yang meyakinkan orang lebih dari fakta kadang-kadang gitu ya. Dan sayangnya begitu. Dan ketika kita mau membuat diri kita relevan di dalam dunia geopolitik, cerita itu menjadi penting. Dari mana matematik itu ditemukan? Orang India akan bilang dari sini. Kita yang memberikan Arabic numerals. Is it backed by facts? Maybe yes, maybe no. But the truth is implicit in the story. Oke. Adakah kira-kira